أبلي في الله محمد رضيت بالله وبالإسلام دينا الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم دائما أبدا على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat teriring salam ke Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta paragannya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab Tajwid As-Salsabil Asy-Syafi. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi ya bi'ulumi fid darain amin. Babut tajwidi. Bab mengenai tajwid wa maratibuhu dan tingkatan-tingkatannya. Tajwiduka al-Qur'an hatmun wajibu illam tujawwidhu fa anta mudnibu. Beliau mengatakan engkau membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya adalah hatmun wajibu, suatu kewajiban. Jikalau engkau tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, fa anta mudnibu, maka engkau termasuk orang yang berdosa. Kemudian bait berikutnya menjelaskan mengapa kita berdosa ketika kita membaca Al-Quran tanpa disertai dengan bacaan yang bertajwid. Li'anna rabbi kallafal insana bihi faqala rattilil qur'ana. Karena Rabbi, Tuhanku, kallafal insana, membebankan manusia, bihi, itu dengan tajwid tersebut ketika membaca Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beban yang harus diemban oleh manusia ketika ia membaca Al-Quran. Apa bebannya? Membacanya dengan tajwid. Faqala, maka Allah berkata, rattilil qur'ana, bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa dimaksud dengan tartil? Tajwid. Kemudian setelah beliau memberikan dalil mengapa kita wajib membaca Al-Quran dengan tajwid dengan firman Allah, warattilil qur'ana tartila, surah Al-Muzammil ayat 4, baca Al-Quran dengan tartil, dengan tartil. Beliau menjelaskan definisi tajwid di bait setelahnya, wa huwa an tu'tiya kulla harfin ma yastahiqquhu bi kulli lutfin. Yaitu tajwid adalah engkau memberikan setiap huruf apa yang menjadi haknya dengan segala kelembutan. Baik.
bait ini terambil atau terilhamkan daripada bait Imam Ibnul Jazari mengenai tajwid. Apa itu? Wa huwa i'talu hurufi haqqaha min sifatillaha wa mustahaqqaha, yaitu engkau memberikan huruf haqqaha, haknya. Apa hak huruf? Sifat-sifatnya. Isti'la lawannya istifal. Itbaq lawannya infitah. Lawannya rahawa syiddah. Ingat, lawannya rahawa syiddah. Lawannya hams jahar. Ingat ya. Kemudian sifat diantaranya apa? Baina rakhwin wa syadidi. Bainiyah. Baik, itu kita nggak usah sebutkan semuanya ya. Nanti kita tahu bahwa yang dimaksud haknya di sini adalah sifat-sifatnya, baik yang memiliki lawan atau yang tidak memiliki lawan. Kemudian mustahaqqaha, yang menjadi mustahaknya. Apa mustahak huruf? Ketika kita membaca dengan sifat isti'la. Apa isti'la tadi itu? Mengangkat pangkal lidah ke langit-langit belakang di sini, maka suaranya menjadi tebal. Maka itu disebut dengan mustahak. Lawannya isti'la apa? Istifal. Ketika ini turun, pangkalnya kita turunkan, maka otomatis suara menjadi tipis. Makanya disebut dengan mustahak. Ada hak dan mustahaknya. Baik. Kemudian Imam Jazari, kita kembali ke Imam Jazari ya, biar jelas. Wa raddu kulli wahidin li aslihi, mengembalikan setiap huruf kepada makhraj asalnya. Nanti makhraj asalnya adalah makhrajnya orang Arab. Kalau penyebutannya huruf lam, maka makhraj orang Arab, ujung lidah bertemu dengan apa tuh? Langit-langit atas. Alhamdu. Tidak boleh ujung lidahnya tampak di bawah ujung gigi seri. Alhamdu. Tapi kalau bahasa Indonesia protokol enggak jadi masalah. Karena kita baca bahasa Indonesia. Tapi kalau baca Al-Quran enggak boleh. Kayak baca bahasa Indonesia, Alhamdu, itu salah. Karena harus kembali ke makhraj aslinya. Maka disebutkan raddu kulli wahidin li aslihi. Apalagi huruf ta. Tabbat yada, ta. Makhraj ta di mana? Bertemu dengan pangkal gigi seri atas, ta. Jadi kalau baca Al-Quran ujung lidah harus itu, nggak boleh tabbat. Nggak boleh bertemu dengan ujung gigi seri. Karena makhraj asalnya bukan di situ. Membaca huruf fa. Huruf fa orang Arab, bagaimana dia bertemu? Perut bibir bawah bertemu dengan gigi seri atas. Dengan sifat apa? Hams. Fa. Berarti tidak boleh pa. Ini yang disebutkan makhraj aslinya. Sesuai dengan penyebutan orang Arab. Tinggal kita nggak usah terlalu lama di situ. Kemudian apa lagi? Wal lafdhu fi nawirihi kamitslihi. Lafaz yang berulang pengucapannya sama dengan lafaz yang sebelumnya. Misalnya mat, sama-sama mat wajib 4-4, 5-5. Apalagi huruf yang berulang, maka huruf sebelumnya sama dengan huruf yang dibaca setelahnya. Kemudian mukammalan min ghairi ma takallufi. Bacaan dengan sempurna tanpa ada beban. Takalluf. Takalluf di sini maksudnya adalah berlebih-lebihan dengan membuat muka menjadi jelek. Contoh, wallahu. Ini kok ditarik ke samping? Ini nggak ada kaitannya dengan makhraj huruf. Makhraj huruf bo di mana tadi?
Tepi lidah kanan atau kiri bertemu dengan geraham yang melurusnya sampai ujungnya menempel di langit-langit depan. Ini disebut gak? Ditarik ke belakang? Nggak ada kan? Berarti nggak usah ditarik. Sama dengan apa? Terlalu membuka harakat. Alhamdulillah. Itu namanya berlebih-lebihan. Jadi nggak boleh fathah berlebih-lebihan. Itu contoh. Min ghairi ma takalluf, tanpa ada berlebihan. Tapi ada takalluf yang diembankan harus kita lakukan. Apa itu? Melatih lidah kita, melatih bibir kita, melatih mulut kita bagaimana mengucapkan ucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya tanpa berlebih-lebihan. Misalnya huruf qaf ini tidak boleh turun pojok bibirnya ke bawah, 2 begini, melengkung ke bawah, nggak boleh. Ada pernah saya lihat membaca huruf qi ini ikut turun melengkung. Ini nggak ada kaitannya dengan qaf. Baik. Kemudian bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi, menyebutkan lengah lembut tanpa berlebih-lebihan. Apa itu berlebih-lebihan di sini? Menghindari lahan jali atau lahan khafi. Baik. Itu pengertian tajwid. Nah, kemudian bait berikutnya menjelaskan bagaimana orang bisa membaca tajwid dengan baik. Maka disebutkan wa ma lahu dhabtun siwa tikrari bil fami wastima'ihi min qari'i. Wa ma lahu dhabtun, dan tiada cara menguasai tajwid dengan baik serta benar siwa atikrari, kecuali dengan pengulang-ulangan bil fami, dengan mulut. Jadi kalau ingin menguasai tajwid dengan baik harus dilatih. Maka Syekh Nabil mengatakan yang salah tandai bawahnya dengan pensil. Minimal ulang berapa kali? 20 kali. Metode itu saya ambil dari Syekh Nabil. Jadi kalau ada yang salah saya minta tandai berapa? Tandai di bawahnya kemudian ulang minimal 20 kali sehari. Ini dari sini. Jadi bagaimana kita mengambil penyebutannya, lihat gurunya. Gurunya menyebut bagaimana, makhrajnya bagaimana, kita ulanglah yang benarnya 20 kali minimal. Maka disebut atikrar kan di sini. Itu siwa tikrari bil fami, dengan mulut. Wastima'ihi min qari'in, dan mendengar bacaan itu daripada qari'in, seorang pembaca, seorang guru yang telah diakui bacaannya oleh gurunya juga. Maka di sini disebut kalau Anda ingin menguasai tajwid, jangan baca buku tajwid yang otodidak. Otodidak tidak bisa memeriksa bacaan. Buku tidak bisa mengatakan, salah bacaan ente. Buku tidak mengajarkan bentuk bibirnya salah. Hanya menyebutkan keterangan di situ. Tapi kalau dapat guru, diajarkan bentuk sekaligus keterangan. Maka harus diambil daripada seorang guru. Tidak boleh belajar otodidak kalau tajwid. Kalau bahasa Inggrisnya bisa lah kayaknya ya. Baik, walaupun nanti kalau tanpa guru diketahui oleh orang Inggris. Baik, kemudian apa lagi? Faedah mempelajari tajwid disebutkan bait setelahnya. Apa itu? Tadi kita lewat ya, faedahnya dulu ternyata. Wa huwa yazidul qari'ina husnan. Tajwid itu apa? Menambahkan kepada seorang pembaca husnan, keelokan dalam bacaan. Berarti kalau tanpa tajwid nggak elok bacaannya, walaupun suaranya indah. Jadi terkadang itu saya menemukan imam suaranya bagus sekali tapi tajwidnya 0. Astagfirullahaladzim. Karena terkadang orang itu mementingkan suara, padahal yang penting itu bukan suaranya, tajwidnya. Jadi walaupun tanpa suara yang indah, kalau bacanya bagus itu sangat mantap. Dibandingkan dengan suaranya elok tapi tanpa tajwid, itu merusak. Maka utamakan apa? Yang bertajwid. Plusnya kalau bagus lagi suaranya. Ada plusnya itu. Nilai tambah.
Tapi jangan mengedepankan apa? Suaranya indah tanpa tajwid, itu salah itu. Apa lagi? Wala yu'awwidul lisana al-lahna, dan tidak membiasakan lidah membaca salah. Nah, ini faedah daripada tajwid. Nah, bagaimana kita menghindari bacaan lahan, baik lahan jali maupun lahan khofi. Nanti ada pembahasannya di belakang sini. Nah, kemudian kita kembali bait setelahnya mengenai tingkatan bacaan bertajwid ya. Wajawwidil Qur'ana bitartili wal hadri wat tadwir ya khalili. Dan bacalah Al-Qur'an dengan bacaan tajwid bitartil, dengan tartil. Tapi yang dimaksud dengan tartil ini adalah apa bacaannya? Bitahqiqi. Yang dimaksud dengan tartil ini apa? Tahqiq. Mengapa? Karena disebutkan di atas itu alasan beliau, ini pahami dengan baik. Alasan beliau mewajibkan Al-Quran dibaca dengan tajwid dan harus baca tartil. Kemudian beliau berdalil warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Kalau yang dimaksud di sini tartil tingkatan pertama, maka hadar dan tadwir itu berdosa kalau kita baca. Mengapa? Karena tanpa tartil. Nah, itu harus dipahami dengan baik. Maka yang dimaksud tartil itu adalah at-tahqiq. Kemudian al-hadar, paling cepat. Kemudian tengah-tengahnya apa? At-tadwir. Tiga-tiganya ini harus dibaca dengan tartil. Tahqiq, tadwir, hadar harus dibaca dengan tartil. Kalau dibaca tanpa tartil, maka kita berdosa. Karena Allah SWT menyebutkan warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Nah, maka kita melihat Imam Ibnul Jazari menyebutkan dalam kitab Thayyibatun Nashr, mengatakan wa yuqra'ul Qur'anu bitahqiqi, Al-Quran dibaca dengan tahqiq, lambat, ma'hadarin, kemudian tempo cepat, wa tadwirin, tempo sedang, wa kullun muttaba, dan setiap dari apa ini? Kullun, ini tanwin pengganti tiga kata yang disebutkan tadi itu. Wa kullun, apa itu? At-tahqiq, hadar, dan tadwir. Muttaba'un, diikuti. Apa ikuti? Bihusni sautin, suara yang elok. Biluhunil arabi, dialek Arab. Dialek Arab di sini maksudnya apa? Makhraj dan sifatnya. Bukan dialek dimasukkan di sini nada, seperti nada Sudais, nada Asyuraim, nada Huzaifi. Bukan suaranya, tapi makhraj dan sifatnya. Tapi kalau meniru itu tanpa makhraj dan sifat dan benar juga salah. Maka tidak boleh asal meniru As-Sudais, asal meniru Asyuraim, asal meniru Huzaifi. Maka kalau ingin meniru, pelajari dulu apa? Makhraj dan sifatnya. Karena kalau makhraj dan sifatnya bagus, tanpa suara As-Suraim benar, tanpa suara dengan nada Sudais benar, tanpa suara dengan nada Hudaifi juga benar. Karena yang penting di sana adalah makhraj dan sifatnya. Baik. Muwattalan, mujawwadan, tartil dan bertajwid. Berarti di sini disebutkan tahqiq, hadar, dan tadwir harus dibaca dengan diikuti murattalan, mujawwadan, tartil dan tajwid. Bil arabi, dengan ketentuan bahasa Arab. Baik. Gitu ya. Ya khalili, wahai saudaraku. Jadi sudah jelas kan? Ada 3 tingkatan apa? Tajwid. Apa itu? Pertama, tahqiq. Yang kedua, hadar. Ya. Tadwir. Siapa mencontohkan? Baik, saya baca contohkan dengan 3-tiganya insyaallah. Kalau Syekh Fauzan, Syekh Fadil. Baik, saya contohkan ya, tahqiq.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu apa ini? Tahqiq. Ada nggak tajwidnya yang salah? Nah, berarti tartil kan? Kan nggak ada tajwid yang salah. Baik. Sekarang saya ambil hadir. Kan disebutkan di sini hadir. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada kata tajwidnya yang salah? Nah, berarti baca saya tartil kan? Karena tidak ada tajwidnya salah walaupun cepat. Baik, sekarang pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang salah? Tiada yang salah. Berarti tiga-tiganya bertajwid, bertartil. Tartil maksudnya ya. Berarti hadir, tahqiq dan tadwir tidak boleh tanpa tajwid, tanpa tartil. Karena Allah merintahkan watilil Qur'ana tartila. Kalau dibaca tanpa tartil kita berdosa. Berarti tiga-tiganya harus tartil. Baik. Kemudian di sini saya sebutkan, tidak ada dalam kitab ini, ada 8 hal bukan termasuk dalam kategori tajwid. Ini penting. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari dalam mensifati bacaan tajwid dalam kitabnya An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Beliau menyebutkan falaisat tajwidu bitamdhiqil lisani. Bukanlah termasuk tajwid itu bitamdhiqil lisani, mengunyah. Artinya membaca Al-Quran seperti mengunyah. Alhamdulillah. Jangan seperti mengunyah. Jangan kayak ada yang dikunyah kemudian baca Quran. Seperti mengunyah apa? Makanan, roti, nasi. Jangan seperti mengunyah. Apalagi wala bi taq'iril fami. Taq'ir. Terlalu menekan tenggorokan hingga setiap huruf yang dibaca berbunyi ain. Apa itu? Taq'iril fami. Contohnya qa, ka, fa. Itu bunyi ain itu. Ada disertai dengan bunyi ain. Alhamdulillah. Jangan, itu nggak boleh. Itu udah berapa? 2 ya. Wala bita'wijil fakki, dan tidak pula termasuk dengan tajwid itu membengkok-bengkokkan mulut. Ini dia membengkok-bengkokkan. Walau salah itu. Apalagi alhamdulillahi. Itu berlebihan. Itu bengkok-bengkokkan, termasuk membengkok-bengkokkan mulut. Qi terlalu menarik ke bawah ini. Itu masuk membengkok-bengkokkan. Bukan tajwid itu. Wala bitar'idis sauti. Berapa ini? Yang keempat ya. Dan tidak pula menggetarkan suara. Contohnya menggetarkan suara ini adalah itu bukan tajwid itu. Jadi bukan tajwid, seperti waladdallin. Itu bukan tajwid itu. Itu hanya menggetarkan suara. Itu bukan bagian daripada tajwid. Wala bitamqiti syaddi, dan tidak at-tamqit, memanjangkan asyaddi, huruf yang bertasydid, seperti huruf lam. Lam bertasydid tidak boleh dipanjangin, seperti contohnya apa? Waladdallin. Itu lamnya panjang, lam tasydid. Enggak boleh dipanjangin. Apalagi contoh yang lain selain huruf lam banyak.
ya, kecuali nun tasydid, mim tahlil itu harus dipanjangin minimal maksimal 2. Baik, kemudian wala bitaqti'il maddi, tidak memotong-motong mat artinya menaikkan suara atau menurunkan suara ketika membaca mat. Kemudian wala bitatoninil ghunnat, tidak menggetarkan huruf dengung. Contohnya apa? Anggaplah nun tasdid atau ikhfa. Makana inna. Enggak boleh. Itu bukan bagian daripada tajwid. Wala yang ke-8 bihasramatir ra'at. Tidak hasramat ar-ra. Tidak membaca seperti ini. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi ra-nya harus kedengaran apanya? Tasydidnya dengan lembut. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi tidak boleh bihasramah. Ar-Rahmanir Rahim. Enggak boleh kayak gitu ya. Nanti 8 hal ini bukan bagian daripada tajwid. Itu menurut Imam Ibnul Jazari. Saya contohkan tadi. Ditekan-tekan huruf ra-nya. Ar-Rahmanir Rahim. Bukan begitu. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Baik. Sudah dipahami ya? Kemudian kita pindah ke bab lanjutnya. Babu bayanil lahni wal wajibi fi ilmi tajwidi. Bab penjelasan mengenai lahan, kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Wal wajibi fi ilmi tajwidi. Dan apa yang perlu diketahui, yang wajib diketahui dalam mempelajari ilmu tajwid. Maka di sini disebutkan walahnu qismani jaliyun wa khafi. Kullun haramun ma khilafin fil khafi. Lahan itu terbagi menjadi 2, jali dan khafi. Ada lahan jali, ada lahan khafi. Nanti ada penjelasannya, pengertiannya di bawah, di bait setelahnya. Kullun haramun, setiap darinya membaca lahan jali haram, khilafun fil khafi, dan terjadi perselisihan perbedaan ulama mengenai hukum khafi, apakah lahan yang diharamkan atau makruh. Sekarang pengertiannya. Ammal jali, adapun lahan jali, fa khata'un fil mabna khalla bihi aw la yakhillul ma'na. Adapun lahan jali itu kesalahan yang terjadi pada lafaz yang dibaca. Khalla bihi al ma'na, baik itu merusak makna, aw la yakhillul ma'na, atau tidak merusak makna. Baik, saya di sini mendatangkan 3 contoh mengenai lahan jali. Dengan penjelasannya yang pertama, mengubah harakat pada suatu kata, seperti memberikan harakat dhamma atau kasrah ke kata an'amta alaihim. Diberikan dhamma menjadi an'amtu alaihim. Itu lahan jali, jelas-jelas salah. An'amta, yang kau berikan kepada mereka nikmat. An'amtu, masa ya aku berikan? Memang aku bisa memberi nikmat? Nggak bisa. An'amti, masa jadi perempuan? Jadi semuanya lahan jali. Yang kedua,
ibdalu harfin makana akhari. Mengubah huruf pada tempat huruf yang lain. Nah, contohnya at-tammah. Ta-nya jadi menjadi ta. At-tammah. Salah kan? Nah. Atau yataba'u menjadi yatsba'u. Nah, beda kan artinya? Nah, beda. Alhamdu menjadi alhamdu. Nah, ini hati-hati. Banyak imam yang begini. Ha dia menjadi ha. Nah, itulah apa ini? Al-hanjali. Alhamdulillah menjadi alhamdulillah. Itulah hanjali. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, taghyiru harakatin bi ukhra ma'adami taghyiril makna. Mengubah harakat tapi tanpa merubah makna. Nah, memberikan harakat tapi tidak merubah makna. Contoh, lam yalid wa lam yulad. Nah, dalnya lam yalid itu sukun kan? Kalau dikasih harakat dhamma lam yalidu. Itulah apa nih? Hanjali. Cuma tidak merusak mana. Lamnya kan ada dua fungsinya. Apa fungsinya lam di sini? Selain jazm memiliki fungsi apa? Penafian. Apa yang dinafikan? Anak kan? Walaupun tidak jazm di huruf dalnya, lamnya tetap berfungsi menafikan. Lam yalidu. Tetap menafikan anak bagi Allah. Cuma salah, mengapa? Karena harusnya kalau ada lam, sukun kata terakhir, huruf terakhir kata yang dimasukinya. Itu lam yalid. Dalnya harus sukun, tidak boleh dhamma, tidak boleh fathah. Lam yalida tidak boleh. Tapi kalau ada yang baca lam yalida, maknanya tetap sama. Karena lam berfungsinya menafikan juga. Dia tetap berfungsi menafikan. Cuma fungsi secara bahasanya tidak terpakai, itu membuat sukun huruf terakhir kata yang dimasukinya. Maka disebutlah jali tapi tidak merusak makna. Baik. Kemudian ammal khafi, adapun pengertian khafi fa khata'un fil 'urfi min ghairi ikhlalin. Itu kesalahan dalam bacaan tanpa merusak makna. Katarukil wasfi, seperti meninggalkan sifat-sifat huruf. Maka di sini disebutkan kesalahan dalam bacaan. Contohnya apa kesalahan di sini? Tidak membaca dua harakat ikhfa hakiki. Contohnya minkum menjadi minkum, jadi idhar, jadi minkum, atau ikhfanya cuma satu harakat minkum. Nah, itu adalah lahan khafi. Apalagi tidak membaca qalqalah, huruf yang dia qalqalah, tidak menampakkan bunyi qalqalah pada huruf sukun. Dan ini banyak. Terkadang ada imam yang seperti itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Pernah dengar kayak gitu? Sering. Itu lahan apa? Lahan khafi. Karena dia baca dalnya tapi tanpa qalqalah. Itu lahan khafi. Maka harus ada qalqalah. Dalnya bunyi qalqalahnya harus jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Contohnya juga seperti yang kita contohkan pertemuan yang lalu. Apa itu? Ikhfa bil makna jadid. Itu salah ya. Saya ulangi lagi. Dan saya mau contohkan semuanya.
ketahuan ini lahan khafi. Dia baca hurufnya cuma nggak terlalu terdengar. Huruf lam saulun. Nah, kalau kita sukunkan, lamnya harus tampak bunyinya. Saul. Nah. Huruf mim ilmun. Kalau kita berhenti, ilm. Mim harus jelas. Nah. Kalau lamnya bunyinya samar, apa yang kita hilangkan? Sifat bainiyah. Karena bainiyah apa? Antara syiddah dan rohawa. Kalau suaranya lirik, faul. Ada yang dengar? Bagaimana saya menilai? Itu ada bainiyahnya. Nah, salah kan? Nah. Kemudian ilmun, kalau bacanya il. Nah, ini saya menutup, ini bimnya kebaca, cuma suaranya. Iya. Bagaimana saya menilai? Itu ada sifat bainiyahnya, tawasudnya. Makanya harusnya ilm. Kemudian asri, ra sukun, wal asru, al qadaru. Kalau dibaca al qad, kemudian ditempel ujung lidahnya di mana? Langit-langit depan, langit-langit atas depan. Al qad. Bagaimana saya menilai? Itu ada sifat yang hilang. Nah, jelas yang bagaimana saya menilai. Oh, ini sifatnya apa nih? Bainiyahnya tidak terbaca. Maka harus jelaskan. Al-qadaru wal asru la fi khusru. Kemudian huruf dhad, ba'dun. Kalau dibaca ba', kemudian ditempel lidahnya, ba'. Ada yang kedengaran? Lahan. Berarti lahan kan? Lahan apa? Lahan khafi. Karena nggak ada istitolanya, harus kena istitolanya. Kemudian lahun, wawunya. Gimana cara baca wawunya? Lahu. Tidak boleh lahu. Wawunya harus tampak. Tidak boleh hilang. Harus terbaca. Tidak boleh hanya menggerakkan bibir ke depan. Sudah betul makhrajnya, tapi sifatnya apa? Salah. Lahun ini dia dhammah. Kecuali dia baca dengan ismam, karena dia dhammah. Karena buaida masukina kan baca itu udah benar karena dia baca ismam. Tapi kalau nggak ada pemberitahuan ini baca ismam atau tidak, tidak ada, maka lahan khafi. Kemudian apa? Umyun. Bagaimana? Ini sama umyun dengan kata hadiyun atau hadiyi. Ya-nya harus kebaca. Nggak boleh kemudian menempelkan tengah lidah ke tengah langit-langit. Suaranya lirih, enggak, harus kedengaran. Hadai. Ini lambatnya hadai. Kalau qalanya kebaca. Itu di apa? Ya. Kemudian ha. Wastaghfir. Ha harus kebaca. Wastaghfirhu menjadi wastaghfir. Bunyi haknya harus jelas. Min. Kemudian apa lagi? Nun. Sya'n. Harus jelas. Maka huruf
lamun ridha wayahna harus dibaca dengan jelas, tidak boleh lirih atau dinamakan dengan ikhfa bil makna al-jadid, itu salah. Karena kalau kita baca seperti itu ada sifat yang hilang, tidak terdengar, maka termasuk dalam lahan khafi. Kalau saya jadi juri dalam musabakah saya nggak dengar, itu saya masukin lahan jali. Iya, salah total. Ngapa? Saya nggak dengar apa yang dibaca kan? Apakah dia baca hurufnya atau enggak? Saya nggak tahu. Kalau saya nggak dengar, kalau dengar baru saya bisa nilai. Oh, ini dibaca. Baik. Itu. Kemudian di sini disebutkan la ya'riful khafi siwal mujawwid. Tidak ada mengetahui lahan khafi melainkan orang yang menguasai ilmu tajwid. Orang awam nggak tahu, dia salah ikhfa'nya, dia tidak memanjangkan nun tasydidnya dan sebagainya. Bahkan imamnya ada yang menghilangkan apa? Qala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya dengar itu. Berarti orang awamnya nggak tahu kan? Nggak tahu imamnya awam atau enggak? Saya kurang tahu. Baik. Jadi itu lahan apa? Lahan khafi. Kemudian wa ya'riful jaliya kullu wahidin. Dan lahan jali diketahui oleh setiap orang. Nanti baca surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Langsung salah. Imamnya salah tadi itu. Langsung dibicarain di masjid sama masjid. Diketahui oleh orang baik yang pernah belajar mendalam dengan tajwid ataupun yang tidak pernah mendalam tajwid, langsung tahu ini salah baca imamnya ini. Baik. Kemudian penamaannya siyanatul lafzi anil jaliyyi yad'unahu bil wajib syar'i. Menjaga lafaz yang dibaca dari kesalahan jali, yad'unahu, ulama tajwid menamakannya bil wajib syar'i, wajib secara syariat. Mengapa? Allah perintahkan warattil Qur'ana tartila. Itu ada warattil, fi'li amr. Fi'il amr menunjukkan perintah, wajib membaca Al-Qur'an dengan tartil. Berarti kalau tidak dibaca dengan tartil berdosa. Ini disebut wajib syar'i, wajib secara syariat. Kemudian wasawnuhu anil khafiyil musya'i yad'unahu bil wajibis sina'i. Menjaga bacaan dari kesalahan khafi, yad'unahu, ulama tajwid menamakan bil wajibis sina'i, wajib sina'i. Karena yang membuat istilah ikhfa, membuat istilah idgham, membuat istilah apalagi izhar, iqlab, itu ulama. Maka disebut wajib sina'i. Wajib salah tanpa iqlab, dia tidak baca dua harakat, lahan khafi. Karena di sini wajib sina'i. Walaupun penamaannya dari ulama, tapi kan bacanya dari Nabi. Waqila, dan dikatakan. Ini pendapat kedua ya. Tadi pendapat yang pertama apa, wajib syar'i, apa wajib sina'i. Sekarang waqila dikatakan. Innal wajib syar'iyya, wajib syar'i itu adalah ma fihi ijma'uhum sawiyya, apa yang disepakati oleh ulama qiraat. Apa yang disepakati oleh ulama qiraat itu disebut dengan wajib syar'i. Kemudian wal wajibus tsani ay as-sina'i, dan wajib yang kedua as-sina'i ala
salasatin minal anwa'i. Adapun wajib sinai, maka ini terbagi menjadi 3 bagian. Disebutkan dalam ini apa? Ta'limu man bitabi'ihi yujidu qira'atan aw sya'nuhu at-taqlidu. Berarti di sini ta'limu, mempelajari, man bitabi'ihi yujidu, dari orang yang secara tabiatnya, artinya sudah terbiasa, sudah menjadi tabiat dalam dirinya, yujidu, membaca Al-Quran dengan tajwid. Qira'atan, membaca Al-Quran dengan tajwid. Aw sya'nuhu at-taqlidu, atau ia telah mengikuti taklid daripada gurunya ke gurunya ke gurunya sampai kepada Nabi. Itu yang dimaksud taklid di sini. Mengikuti bacaan yang bersanad. Itu kan harus dibaca secara bersanad. Kalau dia nggak diambil secara bersanad, dia baca dari buku kemudian mengajar, ya hati-hati. Itu yang pertama, itu mempelajari hukum tajwid. Au kana min hukmil wuqufi yudara. Yang kedua, mengetahui daripada hukum-hukum waqaf dan ibtida. Ini disebut wajib sinai. Di sini waqafnya qabih, di sini waqafnya jaiz, di sini waqafnya lazim. Yang membagi wakaf ini ulama menamakan, penamaan daripada ulama, tanda-tanda pun juga dari ulama. Ini wajib sinai namanya. Jadi kalau kita tidak mengetahui bahasa Arab, maka taklidlah kepada ulama yang membuat tanda wakaf itu. Au min masail ikhtilafil qurra, atau dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan bacanya oleh para qurra. Baik, itu kalau kita mempelajari qiraat, kita akan mengetahui ini ada qurra macam yukadzibun atau yakdzibun. Itu salah satu contohnya. Baik. Sekian penjelasan saya.